Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Khilafanis yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan program kesayangan kita di bulan suci Ramadan ini, yakni Kabar Petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel, tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, nama Yati Narsinghanan Saraswati kembali ramai dibicarakan. Pasalnya pendeta Hindu India berusia 58 tahun ini mengeluarkan pernyataan kontroversial yang menyasar umat Islam. Dalam sebuah video yang dibagikan secara luas di media sosial, Yati diduga menyerukan pada seluruh umat Hindu di seluruh dunia untuk bersatu. Ia meminta, ia mengkomando untuk menaklukkan Mekah dan mengubah Ka'bah menjadi kuil Hindu. Tujuan kami bukan hanya untuk mengambil alih Afghanistan, tetapi juga untuk menaklukkan Mekah, kata Yati dalam video tersebut. Mengklaim Ka'bah dibangun di atas sebuah kuil Hindu. Pernyataan ini dikutip hari Selasa 11 April 2023. Mengapa ramai seruan genosida Muslim dan permusuhan terhadap Islam di India? Apa penyebabnya dan apa solusinya? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Iwan Yanuar, Direktur Siasa Institute. Assalamualaikum Bung Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anang. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan semua juga sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Semangat di hari-hari terakhir menjelang Amin. Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bung Iwan, India kembali diambil konflik sosial terkait ramainya isu kebencian terhadap salah satu agama, yakni agama Islam. Bahkan ada seruan melakukan genosida umat Muslim di sana oleh kelompok ekstremis Hindu. Yang terbaru pendeta Hindu, yakni Yati Narsinghanan, secara gamblang ia menyerukan pengikutnya untuk menyerang Mekah dan menyerbu Ka'bah. Mengapa serangan dan tekanan kepada Muslim di India semakin kuat, Bung Iwan? Ya, pemirsa Kabar Petang yang dimogel Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang kita melihat di India ini tensi Islamofobia, kebencian, ketakutan, dan bahkan sudah sudah menyaksikan kepada tindakan kekerasan yang mengarah pada genosida. Ya. Jadi kita melihat bahwa India ini kondisi kebencian pada Islam sudah demikian akut, ya, dan ini diperparah dengan apa? Satu, pernyataan para tokoh-tokoh Hindu di sana yang seringkali mengobarkan anti-Islam, mengobarkan juga kemudian surat provokatif, sehingga kemudian ini membakar kebencian semakin luas di masyarakat India terhadap kaum muslimin. Lalu yang kedua, ada pembiaran dari pemerintah India terhadap aksi-aksi Islamofobia, kebencian, dan juga serangan-serangan secara fisik terhadap muslim di India. Kalau kita ikuti 2 tahun belakangan, memang tensi kebencian semakin meningkat karena ada pembiaran dari aparat keamanan, dari pemerintah India sendiri. Ya, kita beberapa kali misalkan ada cerita berita seorang muslimah yang diperkosa, tapi kemudian pelakunya itu tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, atau juga bagaimana rumah-rumah umat muslim di India juga mengalami pengerusakan, tapi juga tidak ada tindakan yang sepadan untuk memberikan perlindungan kepada muslim India, dan juga tidak ada tindakan yang tegas terhadap para pelaku kerusuhan. Yang ketiga, ini Perdana Menteri India, Modi juga kita lihat beberapa kali memberikan pernyataan yang justru tidak menenangkan, malah memberikan seperti melempar percikan bara itu ke bensin, ya, ke bahan bakar. Jadi semakin menambah juga tingginya tensi kebencian terhadap Islam. Misalnya kita nggak lupa tahun 2019 ada undang-undang yang dibuat oleh pemerintah India untuk kemudian menolak kewarganegaraan warga India yang beragama Muslim. Dan ini kemudian kalau kita lihat menunjukkan bahwa dari sisi pemerintah India memang ada pembiaran, bahkan kita mengkhawatirkan ini terjadi secara sistemik, ya, dan masif serangan terhadap muslim India. Ini kalau sekarang ini ada pernyataan dari salah seorang pendeta Hindu di India yang ingin menyerang Ka'bah, saya kira itu memang tanda kutip jadi satu hal yang dipandang, kalau kita dibilang wajar, karena tensi sudah demikian tinggi sekali.
Dan ini menunjukkan bahwasanya nasib umat muslim di negeri-negeri yang mereka menjadi minoritas itu sangat tidak menguntungkan. Nah, yang namanya toleransi yang sering didengung-dengungkan di dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial, itu kelihatannya jauh panggang dari api. Karena hal seperti ini tidak mendapatkan respon dari dunia internasional. Dari Amerika Serikat misalnya atau PBB, itu tidak ada tindakan yang kemudian bisa menghentikan rangkaian kekerasan dan juga tindak kebencian terhadap Muslim India. Begitu, Bung Nanang. Ya, jadi mau nyerang Ka'bah. Nasibnya kepingin kayak Abraham mungkin nasibnya ya. Ya, mereka mungkin tidak membaca sejarah ya. Yang jelas memang ini menandakan akumulasi yang demikian besar ya, dan berkobar kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin, Bung Nanang. Luar biasa. Bung Iwan, banyak orang mengecam perbuatan Yati ini ya. Untung bukan Yati Octavia, Yati secara online. Dan mempertanyakan mengapa dia tidak ditangkap karena membuat sultan berbahaya. Nah, Iya. bagaimana bentuk sanksi dalam Islam terhadap perbuatan pendeta Yati Narsinghanan ini, Bung? Iya, kita tahu lah bahwa India ini kan negara mayoritas Hindu yang terbesar di dunia ya. Dan kemudian gesekan antara umat Muslim di India dengan pemeluk agama Hindu dan tokoh-tokoh agamanya itu acap kali terjadi, terutama di beberapa provinsi atau daerah di India ya. Dan tidak ada tindakan, tadi seperti disampaikan di awal, tidak ada tindakan yang kemudian berusaha menenangkan dan juga kemudian untuk meredakan gesekan dan konflik yang sudah sangat keras. Lebih tepat saya nggak mengatakan konflik ya, tapi ini merupakan aksi kekerasan dari Muslim, penganut agama Hindu di India terhadap Muslim di sana seperti itu. Dan ini menjadi ada semacam kemudian restu dari pemerintah India karena beberapa kali pelakunya juga tokoh-tokoh yang sebetulnya publik figur. Apakah dia tokoh pendeta, kemudian juga tokoh-tokoh publik figur, kita mungkin masih ingat Amitabh Bachchan juga salah seorang aktor terkenal Bollywood itu kan juga ikut menyerang ya Masjid Babri beberapa tahun silam dan dia nggak ada tindakan. Jadi memang dari sisi pemerintah ini sendiri kelihatannya membiarkan konflik horizontal terjadi di mana Muslim di India terus semakin terpojokkan dan tersudutkan, maka tidak salah kalau saya mengatakan ini menjadi mengarah kepada semacam tindakan genosida terhadap Muslim di India. Jadi mungkin kedepannya ini populasi Muslim di India ini akan semakin menyusut. Satu, bisa karena mereka menjadi korban kekerasan. Yang kedua, karena penangkapan. Ya, karena juga kalau kemudian Muslim di India itu memberikan perlawanan, mereka malah ditangkap seperti itu. Dan yang ketiga, mereka kemudian akan mungkin mengungsi. Misalkan ke negara tetangga, Pakistan misalnya, yang relatif lebih aman karena di sana mayoritas Muslim. Sehingga memang kedepannya saya pribadi melihat bahwa ini merupakan tindakan yang terencana, sistemik, dan kemudian masif seperti itu. Dan ujungnya itu adalah genosida, penghilangan Muslim di India, Bung Nana. Luar biasa. Ini genosida, cuma para pemimpin Muslim di dunia ini hanya mengeluarkan kecaman gitu ya. Jadi hanya mengeluarkan kutukan, kayak negeri dongeng dikutuk jadi batu mungkin kayak gitu ya. Tapi nggak ada tindakan real. Nah, apakah memang cara seperti ini ya, tren-tren kutuk-kutukan seperti ini itu sudah cukup untuk ya kita kan udah bersuara, kita udah nolong. Apakah ya seperti itu aja, Bung Iwan? Iya. Jadi kalau kita perhatikan, para pemimpin dunia Islam ini, para pemimpin Muslim, mereka tidak mau mengambil resiko ya. Nanti dimusuhi oleh dunia internasional, tidak mau mengambil resiko kemudian juga dikucilkan dalam pergaulan dunia, tidak mau mengambil resiko dipandang kemudian mensponsori radikalisme dan terorisme seperti itu. Walaupun faktanya bahwa yang menjadi korban ini kan bukan mereka dikatakan sebagai Muslim radikal, pokoknya mereka tuh Muslim, seperti di Myanmar ya, kaum Muslim Rohingya, atau juga di Cina, Muslim Uighur, juga di India, itu kan tidak ada indikasi bahwasanya mereka ini dikenal sebagai kelompok Muslim radikal, apalagi terlibat jaringan terorisme. Jadi mereka itu diserang semata-mata karena Muslim, karena agamanya seperti itu. Nah, para pemimpin dunia Muslim, dunia Islam ini, mereka tidak mau kemudian mengambil resiko. Ya seperti itu. Kenapa? Karena mereka ada kepentingan ekonomi, politik, baik dengan India misalnya, atau dengan negara-negara besar yang menjadi sekutu India. Kita tahu India ini sekutu
dari Amerika Serikat di kawasan Asia. Jadi kalau kemudian melakukan tindakan yang bersifat fisik atau memberikan sanksi kepada India, bukan hanya berhadapan dengan India, tapi berhadapan dengan sekutunya itu Amerika Serikat. Ini yang menunjukkan bahwasanya pemimpin dunia Muslim ini mereka tidak memanfaatkan kedudukan politik dan strategis lainnya untuk menekan atau mengambil tindakan yang bisa membuat jera berbagai macam aksi kekerasan terhadap Muslim di dunia seperti itu. Misalnya sebetulnya negara besar seperti Pakistan, Turki misalnya, ataupun negara-negara Arab yang mereka mayoritas Muslim harusnya bisa mengambil tindakan untuk melakukan embargo misalnya begitu kan, kemudian juga melakukan tindakan pemutus hubungan diplomatik, tekanan politik seperti itu. Apalagi kalau misalnya berani melakukan tindakan yaitu mengirim ya katakanlah pasukan untuk mengamankan Muslim di India sana itu. Tapi ini nggak akan dilakukan karena apa? Karena mereka juga terikat dengan berbagai macam kepentingan politik ya dengan negara-negara adidaya yang salah satunya adalah sekutu India seperti itu. Dan mereka merasa bahwa ya, cukuplah dengan mengecam saja. Padahal kita tahu sekian puluh atau ratus kali kecaman diberikan pun tidak akan membuat jera para pengusik dan pengganggu umat Muslim di dunia. Ya, contohlah Israel misalnya sudah 40 kali lebih PBB mengeluarkan resolusi mengutuk PBB Israel, sama sekali tidak ada kemudian rasa takut dan jera dari Israel. Apalagi ini juga sama, India kan tidak pernah masuk kasusnya kemudian ke PBB, Bung Nanang. Iya, jadi ini sudah kelewatan tuh. Jadi apa namanya, korban sudah jatuh, nyawa sudah melayang, bukan satu dua tapi mungkin ratusan. Kita ingat Ya, genosida yang dilakukan India oleh India beberapa waktu yang lalu. Nah, kita udah ini harus selesai. Nah, solusi konkret dalam Islam untuk menyelamatkan kaum muslimin ini gimana, Bung Iwan? Semoga ini didengarkan oleh para penguasa kaum muslimin, gitu ya. iya. Umat Muslim ini harusnya Pak, terutama para pemimpin dunia Muslim ya, mereka tuh punya power, punya kekuatan politik, kekuatan ekonomi dan kekuatan militer yang itu bisa kemudian menekan ya pihak-pihak manapun yang mengganggu, yang menyakiti, menyerang saudara mereka sesama Muslim. Itu harusnya dimanfaatkan dan digunakan. Karena apa? Karena tanpa itu hanya dengan kecaman tidak akan selesai masalah Israel, Muslim Uighur ya. Rohingya, juga sekarang India, itu terus akan bergulir dan akan bukan tidak mungkin akan semakin menyudutkan dan semakin kemudian merugikan umat Muslim di tempat-tempat tersebut kalau para pemimpin Muslim mereka tidak menggunakan kekuatannya, powernya untuk memberikan tekanan yang nyata, yang fisik terhadap para pengganggu Muslim. Maka oleh karena itu harus ada persatuan harusnya. Harus bersatu, kemudian juga punya sikap yang tegas pada siapapun yang melakukan serangan terhadap kaum muslimin. Kita jangan lupa bahwa umat muslim ini kan seperti tubuh yang satu. Harusnya dimanapun anggota tubuh itu sakit, langsung memberikan respon, memberikan reaksi. Bukan berdiam diri saja. Nah, kita lihat dari kasus Israel, malah sekarang sudah bertambah jumlah negara-negara muslim yang mereka melakukan hubungan diplomatik dengan Israel. Dengan India pun sama ini. Harusnya begitu melihat ada ketegangan yang dialami di India dan serangan terhadap Muslim di India, harusnya para pemimpin dunia Muslim ini bersatu, mengambil sikap yang serupa, tidak usah memperdulikan pandangan dunia internasional. Lawang Amerika Serikat dengan negara Eropa pun tidak memikirkan pandangan PBB, pendapat PBB ketika mengirim bantuan ke Ukraina untuk melawan Rusia atau untuk menginvasi Irak dulu seperti itu. Harusnya para pemimpin Muslim ini juga melihat hal demikian, bahwa kalau orang-orang di luar Islam mereka tidak mempedulikan PBB, tidak mempedulikan pandangan dunia internasional, harusnya kita tidak mempedulikan lagi seperti itu. Yang kita pedulikan ini adalah nasib saudara kita yang mestinya mendapatkan pertolongan yang layak dan orang-orang yang kemudian menyakiti diberikan tindakan yang setimpal, memutus hubungan diplomatik, embargo, bahkan ya, serangan secara fisik, secara militer. Kita melihat bagaimana misalnya Amerika Serikat langsung mengirim pasukan untuk menggempur Irak karena Irak dulu menginvasi Kuwait. Apa kepentingannya padahal Amerika Serikat menginvasi Irak? Yang diserang Kuwait bukan negaranya. Nah, ini sudah jelas-jelas kaum muslimin, saudara kita seiman yang disakiti, yang dianiaya, bahkan dibunuh dan dibasmi. Mengapa tidak tindakan? Harusnya malu mereka itu. Iya. Jadi sebenarnya kaum muslimin banyak ingin berangkat ke sana, ke Israel, ke apa? Palestina, cuma ya karena terganjal dengan kebijakan dari penguasa negeri-negeri kaum muslimin. Ya, semoga
penguasa negeri muslim lebih berani lagi ke depannya. Dan tentu saja, ya kalau nggak bersatu di bawah institusi Islam kayaknya kita nggak punya power gitu ya. Ya, Nah, betul. institusinya ini harus ditegakkan. Baik, terima kasih Bung Iwan Sama-sama, Mas Bung Nana. atas pemaparannya. Semoga Bung Iwan senantiasa sekeluarga senantiasa dilindungi oleh Allah Amin, Subhanahu wa amin, taala. sama-sama, Salam sama-sama. sukses dan sehat selalu. Baik Amin. pemirsa khilafan yang dirahmati Allah, demikianlah bincang-bincang kita dengan Bung Iwan Yanuar terkait masalah-masalah yang terjadi di India, kemudian penindasannya terhadap kaum muslimin yang terjadi di sana. Semoga kita bisa mendapatkan wawasan yang luas, kemudian melakukan action nyata untuk melakukan perubahan terhadap kemungkaran ini. Tetap semangat dalam menjalani hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan. Jangan lupa untuk semangat menjemput Lailatul Qadar. Saya Nang Setiawan undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.